wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa UPN Jakarta dari jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 23. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau menyampaikan dan berdiskusi mengenai dampak positif perkembangan ekonomi syariah yang terhadap infrastruktur yang ada di Jakarta Selatan. Sebelumnya, kenalin nama aku Rajul Farudania. Aku Sabrina Andini Nur Aziza. Aku Fatimah Nasyulana. Nah, kan kita sebagai mahasiswa UPN nih, Kampus Bela Negara. Kesibukan kalian belakangan ini apa aja sih? Boleh disebutin? Kalau aku kesibukannya sebagai mahasiswa market dan nggak ada real sih, misalnya ngerjain tugas kelompok juga banyak, tugas individu juga ada, terus juga ngikutin kepanitiaan posparen dari Bima Esya, sama ikutin KSM yang ada di UPN ini loh. Sama sih, aku kurang lebih juga kayak gitu. Tugas sebagai mahasiswa baru ini kan emang lagi banyak-banyaknya ya. Kebetulan Esya sendiri juga emang kebanyakan tugas kelompok daripada yang dulu kayak BJBL, terus project-project yang lain. Dan aku juga kurang lebih sama sih kayak langsung ikut kepanitiaan dari Bima Esya juga. Kalau Rajo sendiri gimana? Kalau aku sama. Aku lagi ya sibuk kuliah, sibuk tugas juga, terus tugas di kelas. Tapi kalau aku nggak ikut kepanitiaan posparen. Enggak, tapi aku ada ngisi acara buat posparen. Jadi gestarnya ya? Keren ya. Aku juga kesibukan aku juga ada. Aku di luar tuh jadi ketua ikatan alumni SMA aku di UPN. Wah, keren banget, keren kita. Ngomong-ngomong nih kan kalian pasti sibuk nih ya jadi maba di UPN. UPN sendiri juga menurut aku dari rumah aku sini agak jauh nih ya, di Jakarta Selatan di Bujung. Kalau dari rumah kalian ini PPK, tim PP atau tim ngekos? Terus kalian tuh naik apa sih ke UPN? Aku sih pastinya tim PP dong, terus juga ya lumayan dari sini, dari rumah ke kampus itu ya lumayan, terus juga itu naik LRT sih. Sama, aku juga tim PP kebetulan. Aku naik KRL, terus habis itu naik MRT walaupun ya kita mepet-mepetan Iya ya, betul. kan? Tapi itu emang bagus sih, soalnya nggak macet juga. Kalau Raju ini kayaknya tim naik motor ya? Aku tim PP juga. Tapi kalau aku naik motor, PP-nya nggak naik LRT. Rumah aku di Cakung. Lumayan tuh dari Cakung ke sini jauh naik motor. Kalau kita sih sebenarnya karena kita perempuan juga ya. Iya. Kalau naik motor atau bawa kendaraan sendiri emang berasa capek. Rasanya capek banget, kayak gitu juga kayak nggak mau ribet pokoknya gitu. Mm-mm. Apalagi kita jam pagi terus kuliah tuh. Iya, kelas pagi terus. Kalau bawa kendaraan sendiri itu kita kelamaan di jalan lagi. Kayak Rajo sendiri gimana macet ya tuh? Macet parah. Makanya kan aku nggak pernah masuk on time. Telat terus. Terus ya. Bisa dibilang begitu. Tadi kan kita sempat ngomong kalau kita tim PP naik kendaraan umum nih ya, KRL, LRT. Kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih LRT itu merupakan salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang ada di Jakarta. Kalian setuju nggak nih sama statement itu? Setuju dong, setuju banget. Kalau Rajo tuh nggak setuju. Setuju aku sih. Kenapa tuh kok bisa setuju? Emang dampak apa yang LRT berikan buat mahasiswa? Soalnya semenjak ada LRT itu membantu untuk masyarakat umum, terus juga itu bisa kayak dikategorikan sebagai pembangunan infrastruktur gitu loh. Kalau aku baru tahu dampak LRT dari podcast ini. Kalau aku soalnya kan aku naik motor, jadi aku gak ngerasain naik LRT ke sini ke kampus atau kemana-mana. Nah, tapi kan di sini pembangunan infrastruktur kan nggak cuma dari kendaraan umum ya. Kalau dari Rajwa sendiri sebagai pengguna kendaraan pribadi, pembangunan infrastruktur apa sih yang udah kamu rasain nih? Kalau aku, mungkin ini ya, kan aku naik motor. Pembangunan infrastruktur yang aku rasain ini pasti terutama jalan raya. Iya. Jalan raya dari rumah aku ke menuju UPN ini. Menurut aku pembangunan infrastruktur di Jakarta ini, terutama di Jakarta Selatan, terutama jalanannya itu dibanding jalan-jalan dulu, buat sekarang masih lebih bagus sih, lebih enak. Jalan aja jadi gede juga, jadi buat jadi enak buat ngurangin macet. Soalnya dulu juga kan kalau mau ke Jakarta Selatan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya pasti kena macet. Iya. Apalagi Jakarta Selatan juga emang udah Jakarta yang udah berkembang gitu ya, banyak sarana infrastruktur, terus habis itu juga sarana pejalan kaki juga udah luas. Jadi ya emang di Jakarta Selatan sendiri infrastruktur berarti kalian sendiri ya infrastruktur udah sangat berkembang. Sangat.
Tadi kan Naswa bilang tim PP pakai LRT nih ya. Betul banget. Dari yang aku denger nih, LRT yang ada di Jakarta Selatan, khususnya di Rasuna Said, itu pembiayaannya pakai transaksi berbasis syariah loh. Kalian tuh pernah dengar nggak sih info kayak gitu? Oh iya, aku pernah dengar tuh Pernah, infonya juga sama. dari salah satu media sosial. Iya. Dan yang aku tahu sih ekonomi berbasis syariah ini lagi dikembangin banget. Terus juga dari transaksi berbasis syariah ini juga sama, lagi banyak-banyaknya juga dan benar kayak dikembangin untuk Indonesia sendiri, karena tahun yang akan datang Indonesia tuh akan menggunakan ekonomi berbasis syariah karena masyarakat Indonesia juga kebanyakan mayoritasnya muslim gitu. Jadi kayak prospek yang kerja akan datang tahun yang akan datang lagi tuh ekonomi syariah itu sangat penting gitu, sangat dibutuhkan juga gitu. Dan sebagai mahasiswa ekonomi syariah juga nih kita bakal dapet prospek kerja yang lebih luas ya. Betul banget. Karena menurut aku sendiri juga ekonomi syariah lebih menguntungkan sih. Kalau salah satu transaksi ekonomi syariah yang kalian tahu nih apa sih? Kan udah ada banyak banget. Kalau Najwa sendiri pernah pakai nggak sih? Aku kalau transaksi ekonomi syariah itu aku pakai bank yang berbasis syariah. Nih karena kamu tadi bilang pakai bank yang berbasis syariah, sebenarnya nih ya, dampak positif apa sih yang udah pernah dirasain? Soalnya aku yakin juga di sini banyak teman-teman yang masih belum pakai bank syariah kan, dan menurut kamu ini emang sebenarnya bisa lebih menguntungkan daripada bank konvensional. Jujur kalau opini aku ya, karena aku pakai bank syariah, dampak positif yang aku rasain itu pertama kita dari yang namanya riba ya. Sebagai kan kita umat muslim harus menghindari yang namanya riba, bunga gitu kan. Iya, betul. Itu kan disarankan juga dari Islam. Jadi aku sengaja menabung di bank yang berbasis syariah untuk menghindari itu satu. Yang kedua juga sistem menabung di bank yang berbasis syariah ini, dia sistemnya itu ada yang namanya profit sharing. Profit sharing ini itu jadi kita mendapat keuntungan dari bank tersebut. Apabila bank yang mendapat pendapatan, kita juga dapat kebagian beberapa persen dari pendapatan bank itu. Jadi emang banyak ya keuntungannya. juga banyak gitu ya. Ngomong-ngomong soal bank syariah nih, ada kata syariahnya nih, pasti itu identik dong dengan agama kita, itu agama muslim, dan pastinya pasti ada adab atau etika dalam perekonomian syariah gitu. Kalau Naswa sendiri tahu nggak sih ada apakah ada adab-adab dalam perekonomian syariah ataupun ada tokoh-tokoh ekonom syariah yang pernah Naswa kenal gitu? Ada, tadi aku juga sempat research, cari di Google gitu siapa sih ini tokoh-tokoh ekonom syariah di Indonesia gitu, dan aku temuin itu ada salah satunya itu adalah Prof. Dr. Bambang Brojonegoro. Jadi Profesor Bambang ini adalah seorang ekonom yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Beliau juga memiliki pemahaman yang kuat tentang ekonomi syariah dan mendukung perkembangan sektor tersebut di Indonesia. Berarti ekonomi syariah ini termasuk yang udah nampang gitu ya di Indonesia. Apalagi salah satu ekonomnya juga pernah jadi Menteri Keuangan kan. Dan pastinya ada dari yang aku tahu nih ya, etika berbisnis dan Islam itu juga lumayan kompleks, dan sebagai umat Islam kita kan diajarkan untuk berakhlak mulia gitu ya. Itu salah satunya yang tadi nggak ada riba, jadi semua orang bisa mendapatkan keuntungan. Terus profit sharing juga nggak cuma bank doang nih yang dapat untung, kita sebagai nasabahnya yang nabung juga bisa dapatkan keuntungan. Benar. Terus juga Islam kan kayak mengajarkan akidah yang bagus gitu ya, sebagai umat muslim kita punya junjungan tinggi nih Nabi Muhammad SAW. Beliau itu kan juga salah satu pebisnis dan salah satu ekonom gitu ya. Nah, mungkin dari akhlak-akhlak beliau bisa kita contoh sebagai ekonom yang akan di masa depan gitu. Nah tadi kan kita udah sempat memaparkan nih apa sih keuntungan dari ekonomi syariah. Terus kayak ekonomi syariah sekarang di Indonesia kan lagi berkembang banget nih ya. Salah satu transaksinya juga udah banyak digunakan di masyarakat. Contohnya kayak Najwa tadi pakai bank syariah. Walaupun Najwa sendiri udah pakai bank syariah, tapi Najwa merasa nggak sih kalau masih banyak masyarakat yang masih belum menggunakan sistem ini? Karena dari yang survei aku cari ini ya,
sebanyak 62% masyarakat mengetahui sistem perekonomian syariah, namun sebanyak 68,2% masyarakat masih belum menggunakan fasilitas tersebut. Nah, menurut Najwa sendiri ini gimana? Menurut aku ya emang masih banyak masyarakat Indonesia yang belum percaya sama sistem ekonomi syariah. Kenapa? Karena orang-orang di Indonesia ini sudah terbiasa dengan penggunaan bank konvensional ya itu. Ya, kayak aku sendiri masih menggunakan bank konvensional. Karena juga sistem bank konvensional itu menurut para pebisnis ya, pebisnis itu lebih menguntungkan. Kan yang dicari dari pebisnis itu kan profit yang sebesar-besarnya di luar dari aspek agama. Iya. Ya. Tapi karena kita orang yang beragama Islam, jadi kita harus mempunyai batasan-batasan tertentu yang sesuai dengan aturan dan sesuai. aturan. Nggak bisa digarap semua ya keuntungannya. Contohnya yang tadi riba itu kita tidak bisa atau bagian sebagai keuntungan. Iya betul banget. Kalau dari Naswa sendiri gimana? Yang aku tahu itu kayak agak gimana ya, operasional tuh memiliki biaya yang lebih tinggi sih gitu kan, yang aku tahu ya kayak gitu. Terus juga kayak kita tuh perlu benar-benar mematuhi prinsip-prinsip yang nggak boleh sembarangan gitu. Benar banget, karena berbasis Al-Quran dan hadis ya. Ya kan kalau misalnya kita nggak ngikutin prinsipnya kita nggak dosa juga. Benar. Gitu. Terus juga ada dari risiko hukumnya juga gitu. Karena ya yang kita lagi balik lagi, kita tuh harus mematuhi prinsip dan hukum sesuai ajaran syariat di Al-Quran. Ya betul banget. Nah, terus tadi juga berdasarkan hasil survei yang terteliti itu dapat disimpulkan meskipun sebagian besar responden mengetahui tentang transaksi berbasis syariah, belum semua menggunakan transaksi tersebut. Meskipun perkembangannya di Jakarta Selatan dianggap memiliki dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur. Tapi belum semua responden itu tuh pakai bank syariah dan belum merasakan dampaknya. Mereka juga pengen merasakan dampaknya, padahal dampaknya juga cukup begitu besar gitu loh. Jadi masih sedikit nih ya yang menggunakan transaksi syariah ya. Nah, menurut kalian karena tadi kita udah sebut ini kekurangannya apa aja dari transaksi berbasis syariah, pasti ada dong solusinya biar kita memasarkan ekonomi syariah ini sebenarnya menguntungkan loh ke masyarakat lain. Menurut kalian solusinya ini kira-kira apa sih? Sebenarnya tadi orang jual dulu. Solusi buat pengelolaan investor di ekonomi syariah. Solusinya yang menurut aku yang pertama itu kita harus sebagai mahasiswa ini terutama ya, sebagai mahasiswa ekonomi syariah UPN Jakarta, yang pertama kita harus lebih mensosialisasikan ilmu ekonomi syariah ini kepada halayak umum yang terutama orang-orang yang masih awam tentang sistem penggunaan ekonomi syariah. Itu menurut aku ya. Kalau dari aku tuh ya betul sih, tadi perlu adanya bersosialisasi, terus dari hubungan dan kebijakan untuk memperluas penggunaan transaksi berbasis syariah gitu kan, terus dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaatnya juga gitu. Jadi intinya ini ekonomi syariah ini masih kurang dikenal karena minimnya dia promosi. Ya, betul. Jadi kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah kita ya harus mempromosikan dong, memasarkan juga. Benar, karena ekonomi syariah menurut kita itu lebih menggarap banyak keuntungan, dan keuntungannya itu nggak cuma buat kita dan tapi juga buat banknya sendiri juga. Ya, buat bank dan para nasabah juga. Benar. Tapi nggak berasa nih teman-teman, kita udah memaparin semua penjelasan dan diskusi kita dari awal sampai akhir. Tandanya cukup sampai di sini aja nih pembahasan aku. Aku Sabrina. Aku Rajwa. Aku Fatimah. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.